Nah, contohnya yang lain, bukan kawat yang lurus. Misalnya kita punya solenoida, ya. Di solenoida, medan magnet B ini hampir semuanya terpusat di dalam solenoida, ya. Dan sangat kecil yang di luar solenoida. Oke. Untuk simplicity, for the sake of simplicity, kita ignore saja yang di luar solenoida, ya. Kita modelkan seperti ini. Realnya adalah seperti ini. Tapi untuk memudahkan kita modelkan seperti ini saja, ya. Semua medan magnetnya ada di dalam, yang di luar sangat kecil mendekati nol. Nah, maka kita perlu menggambar sebuah tali untuk mengikat, nah, sebuah kurva tertutup untuk mengikat medan magnet tadi. Misalnya saya ambil ini, ya. Maka integral dari BDS adalah mu0 kali sigma I. Nah, kita lihat ada beberapa bagian. Bagian 1, di sini bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Oke. Bagian 1, B.L1. Bagian 2, B.L2. Bagian 3, B.L3. Bagian 4, B.L4. Sama dengan mu0 kali sigma I. Ini sigmanya hilang, ya. Nah, yang bagian 1, B-nya arahnya ke atas. L-nya juga arahnya ke atas. Maka cos antara B dan L 0, cos 0 1. Maka nilainya adalah B kali L, ya. Kita tulis B.L1. Ya. Yang bagian 2, L-nya arahnya mendatar ke kanan. Sedangkan B-nya arahnya ke atas, ya. Sudut antara B dan L 90. Cos 90 0, ya. Cos 90 0. Maka bagian yang kedua ini menjadi, oke. Bagian yang ketiga pun sama. Mana bagian 3? Bagian 3, oh ya, yang sini, ya. Bagian 3, B-nya tidak ada B. Di luar solenoida tidak ada B. B-nya sama dengan 0. Meskipun ada L, ya, tapi ini juga menjadi 0. Oke, karena di luar solenoida, tadi kita asumsikan tidak ada B. B cuma ada di dalam solenoida. Nah, bagian keempat, ini juga cos-nya cos 90. Maka menjadi 0. Oke. Nah, ini kita tinggal punya B kali L1 sama dengan 0 kali sigma I. Oke. Sigma I-nya ada berapa? Ya, di sini. Kalau solenoida ini saya isi dengan 1 ampere, maka sepanjang L, misalnya sepanjang ini, ya, kurungan saya seperti ini, maka di sini mengalir 1 ampere, di sini mengalir 1 ampere, di sini mengalir 1 ampere. Sigma I-nya adalah 1 plus 1 plus 1, 3 ampere. Ya. Tinggal berapa banyak lilitan solenoida tadi, ya. Maka sigma I kita bisa ubah menjadi N kali I, di mana N adalah banyaknya lilitan, ya, yang dilingkupi oleh sepanjang L tadi. Okay. Maka menjadi B kali L sama dengan mu0 N kali I, atau B sama dengan mu0 kali N kali I per L. Okay. Nah, di mana N per L banyaknya lilitan persatuan panjang, kita bisa ganti dengan N kecil. Okay. Maka besarnya medan listrik untuk solenoida adalah mu0 kalikan N kalikan I. Oke. Nah, ini kan jauh lebih simpel daripada kita menggunakan integral, ya, daripada menggunakan kalkulus untuk menghitung medan magnet. Kalau untuk toroid bagaimana? Oke, ya sama aja. Toroid dengan radius R kita gunakan talinya. Integral tertutupnya kita gambar yang mana? Nah, ini saja misalnya, ya. Nah, ds kalikan apa nih? Ya, karena B selalu konstan di dalam toroid dan B selalu sejajar ds, maka dan toroid memiliki n kali kumparan, maka integral BDS sama dengan mu0 sigma I, ya. B integralnya dari 0 sampai 2 PR, ya, menjadi B 2 PR minus 0 sama dengan mu0 N kali I, atau B sama dengan mu0 kali N kali I dibagi 2 PR. Oke. Sama, ya. Hasilnya sama dengan yang kita dapatkan dengan perhitungan menggunakan integral. Oke. Mana tadi? Nah, mu0
I per 2R untuk solenoid. Untuk toroid, nah di sini tidak ada contohnya. Enggak ada. Ya. Nanti Anda cek dulu. Sama, kita gunakan metode integral maupun dengan metode hukum Ampere akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Nah, itu terkait dengan hukum Ampere, ya, analogi yang sama dengan kita gunakan hukum Faraday untuk menghitung medan listrik dari bahasan kelistrikan. Oke. Nah, ada satu fenomena yang unik, oke, ketika hukum Ampere kita gunakan untuk menghitung besarnya arus yang mengalir pada sebuah kapasitor. Ya. Kapasitor kan adalah sebuah dua plat sejajar konduktor, ya, yang dipisahkan oleh insulator. Oke. Nah, ini maka jika hukum Ampere kita aplikasikan pada kapasitor, ini terdapat hal yang kontraproduktif, ya. Kontradiktif kok kontradiktif. Yang kontradiktif. Apakah perlu direvisi? Nah, misalnya dua buah permukaan S1 dan S2. Ini loop, ya. Ini adalah loopnya. Ini adalah permukaannya, permukaan S1 dan permukaan S2. Ini adalah kalau kita lambangkan mungkin selimut dari sebuah kerucut. Ini adalah alas S2. Ya. Nah, dua buah permukaan S1 dan S2 itu sama-sama dibatasi oleh lintasan tertutup P. Ya. Pada permukaan S1, B.ds sama dengan mu0 kali I. Dan pada permukaan S2 berlaku B kali ds, B.ds sama dengan 0, ya. Karena di sini tidak ada konduktornya, artinya arus memang terputus, arus listrik tidak bisa mengalir, elektron tidak akan bisa mengalir dari plat satu ke plat lain. Oke. Bagaimana bisa ini dilingkupi oleh P integral yang sama, tetapi yang satu menghasilkan mu0i, yang satu menghasilkan 0. Ya. Oke. Bagaimana bisa seperti ini? Nah, untuk menyelesaikan ini, maka ditambahkan sebuah definisi, ya, disebut sebagai flux medan magnet atau flux medan listrik yang berubah saat pengisian dan pengosongan dapat bertindak seolah-olah seperti arus listrik. Ya. Jadi misalnya saya mengisi kapasitor nih, kapasitor saya isi di sini awalnya ini netral 0 dan 0, kemudian satu elektron saya ambil, ya. Saya pindahkan ke arah sini. Oke, sehingga ini ada satu elektron, jadi minus, menjadi plus. Ya. Kemudian saya ambil satu elektron lagi, kita taruh sini, menjadi plus. Taruh sini menjadi plus. Taruh sini menjadi plus. Oke. Taruh sini lagi menjadi plus. Nah, meskipun di antara plat A dan plat B ini tidak terjadi arus yang mengalir, tapi ini seolah-olah seperti ada arus mengalir. Ya. Bagaimana mungkin ada seolah-olah arus mengalir? Nah, ini seolah-olah ini menjadi semakin negatif, ini semakin positif, ini semakin negatif. Artinya kan ada aliran elektron mengalir ke arah A, atau ada arus listrik seolah-olah mengalir dari A ke B. Oke. Nah, ini arus listrik yang tidak ada sebenarnya, tapi seolah-olah ada karena pengisian atau pengosongan kapasitor, kita sebut sebagai ID, arus mana ini? Flux medan listrik yang berubah. Ya. Tadi kan medan listriknya kalau pas kosong 0, kemudian kita tambahkan sedikit muatan, mulai ada medan listrik. Kita tambahkan muatan lagi, semakin banyak medan listrik. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai ID. Ya. Besarnya ID berapa? Nah, besarnya ID ini akan seolah-olah tadi akan menghasilkan medan magnet juga di sekitarnya. Ya. Nah, ID ini akan menghasilkan medan magnet sebesar epsilon 0 kali perubahan flux medan listrik dibagi dt. Oke. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan ampere, ada BDS sama dengan mu0 kali sigma I, di mana I-nya itu adalah I arus normal ditambah arus seolah-olah ada arus, ya. Jadi perubahan medan magnet tadi menimbulkan efek seolah-olah ada arus listrik yang mengalir. Oke. Nah, kalau kita ubah jadi mu0I plus
mu 0 epsilon 0 d flux per dt. Oke. Nah, ini kita jadikan namanya persamaan hukum Ampere Maxwell. Nanti kita akan ketemu lagi di bahasan elektromagnetik. Ya, persamaan Maxwell yang ada 4 itu. Oke. Nah, ini kiranya untuk lecture 5 kita diskusinya sampai sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan ke lecture 6. Kita ke induksi. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Boleh dijelaskan kembali yang hukum Ampere pada solenoida itu, Pak? Yang integral B kali D. Ini ya? Iya Pak. Oke, yang sudah jelas sampai mana ya? Kita kan perlu membuat tali. Kalau di hukum Faraday adalah kurungan ruang 3 dimensi, maka di hukum Ampere hanya perlu ruang 2 dimensi saja. Ya. Permukaan, bahkan bukan permukaan, ya 1 dimensi yang tertutup, ya bisa dibilang 2 dimensi ya. Sebuah lintasan tertutup. Maka kita perlu membuat lintasan tertutup yang kira-kira nanti bisa dihitung. Oke. Maka untuk solenoida, model lintasan tertutupnya adalah berbentuk kotak seperti ini. Oke. Saya buat lintasan tertutup ini. Lintasan tertutup dari DS. Kalau tadi untuk kawat panjang terbingga, lintasan tertutupnya sini. Ya. Tali di sekitar, kita buat seolah-olah tali di sekitar kawat konduktor tadi. Oke. Maka untuk solenoida kita bisa buat seperti ini. Ya. Tali yang melingkupi solenoida. Oke. Nah, ini kan kalau bentuknya lingkaran, mulainya dari sini, startnya N-nya di sini adalah dari 0 sampai keliling lingkaran, 2pi R misalnya. Kalau lintasan seperti ini, saya mulai dari sini misalnya, maka integral ds-nya dari mana? Ya, dari 0 sampai total panjangnya ya, total L. Nah, dalam hal ini kita bisa sebut L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, bisa kita berangkat jam 8. Dan bahwa integral B kali ds. Oke, maka kita hitung. Dalam sebuah solenoida, B-nya itu sebagian besar hanya terkonsentrasi di dalam solenoida. Ya. Akan sangat terfokus di sini. Oke. Hanya sedikit sekali yang bisa keluar dari solenoida. Nah, ini kita anggap yang di luar solenoida mendekati 0 sebagai praktikalnya seperti itu. Ya. Realnya seperti ini, pasti ada bocor sedikit-sedikit, tapi besarnya yang di luar dibanding ke dalam ini sangat jauh. Ya. Di luar ini jauh lebih kecil dari yang di dalam. Maka untuk for the sake of simplicity kita bisa anggap sama dengan 0 saja. Maka kita tinggal hitung dot produk antara B dengan ds. Dot produk kan B dot ds adalah besarnya B, besarnya ds kalikan cos sudut antara B dan ds. Ya. Maka kita lihat B ds untuk L1. Ya, B-nya ke arah atas, B besarnya, B-nya arahnya ke atas, L1 arahnya juga ke atas misalnya. Oke. Maka sudut antara B dan L 0. Maka cos theta 1. Ya. Besarnya adalah B kali besarnya L kalikan cos 0. Oke. BL. Ya, cos 1 maka menjadi BL. Ya. Yang bagian 2. Di sini ada B ke arah atas, tetapi L-nya ke arah kanan. Sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat 0. Oke. Maka meskipun ada B dan ada L, tapi kalikan 0. Oke. Maka hasilnya adalah 0. Yang 3 juga sama. Maaf, yang 4 juga sama. 0.
Yang 3 bagaimana? Yang 3 di luar. Ya, jadi B-nya sama dengan 0. Maka B kali L kali cos 0, meskipun ini 1, ini L, tapi sini 0. Ya, hasilnya juga 0. Oke. Maka kita cuma punya B kali L1 saja. L1 panjangnya L misalnya. Maka B kali L sama dengan mu 0 sigma I. Sigma I itu berapa? Kalau kita kotaknya di sini misalnya ya. Nah, setiap kawat mengandung arus sebesar I, maka kawat ini akan terisi I. Ini kawat ini juga akan terisi I, kawat ini akan terisi I. Oke. Dalam satu kotak ini ada 3 I. Ya. Ini kan berapa banyaknya kawat kalikan arus yang ya. Maka sigma I di sini kita ganti menjadi N kalikan I. Oke. Tinggal kita susun untuk menghitung PP sama dengan mu 0 N kali I dibagi L. Ya. Atau B sama dengan mu 0 N kecil kali I. Oke. Dimana N kecil adalah densitas ulir persatuan panjang. Banyaknya kumparan persatuan panjang. Oke. Jauh ini bisa dipahami? Pak, dapat N kecil tuh dari mana ya? Definisi. Ya. Ini N kecil itu bersama dengan N besar per L. Oh iya Pak. Ya. Rapat, seberapa rapat kumparannya tadi, berapa banyak uliran per meter misalnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya, bisa dipahami ya. Ya, kalau bisa dipahami, kita cukupkan sekian untuk lecture 5. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.